Ya, inilah hasil desain grafis saya tentang pendidikan yang berpihak pada murid dari refleksi strategi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya merefleksikan ada tiga. Yang pertama adalah sebagai tuntunan dan juga sebagai penyemaian. Kemudian yang kedua adalah pendidikan itu harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga adalah tentang sebuah budi pekerti yang merupakan antara cipta, ya, kemudian rasa, dan karsa. Oke, jadi antara ketiganya ini. Lalu bagaimana desain strategi yang saya ingin ungkapkan dalam refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan adalah sebuah rangkaian kegiatan pertanian, di mana siswa sebagai benihnya, kemudian guru sebagai petaninya, kodrat alam adalah lahan pertaniannya, dan kualitas benih itu sendiri, sedangkan kodrat zaman adalah kebutuhan masyarakatnya. Lalu bagaimana penerapannya di dalam kelas? Penerapannya di dalam kelas adalah bahwa siswa itu sebagai objek atau sebagai benih, di mana guru sebagai petani, petani inilah yang nanti akan menuntun siswa untuk bisa mengembangkan bakatnya. Nah, ini padinya itu untuk bisa bertumbuh sesuai dengan jenisnya. Ya. Nah, tuntunan ini saya bagi menjadi tiga, yaitu adalah bisa asah, asih, dan asuh. Nah, di sini pun dalam memberikan tuntunan ini tidak serta-merta kita harus mendukung siswa sesuai dengan keinginan pendidik atau guru, tapi harus sesuai dengan bakat alam yang dimiliki oleh siswa. Karena apa? Karena dalam pembelajaran itu harus sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kita tahu bahwa peserta didik itu punya kekuatan sendiri. Peserta didik itu punya kemampuan sendiri, kemampuan yang berbeda-beda. Nah, bibitnya itu juga sama. Bibitnya itu mungkin bisa berbeda-beda. Walaupun kita beli bibit dalam satu karung. Nah, ini tadi saya umpamakan sebagai benih ya dalam kegiatan pertanian. Bibit walaupun kita beli satu karung, tapi bibitnya itu bisa jadi bibit yang satu dan bibit yang lain itu berbeda-beda. Nah, itu. Kemudian di dalam tuntunan itu juga harus memperhatikan ing ngerso sungkulodo, ing madya mangun karso, dan tutpuri handayani. Jadi menggunakan sistem among di mana seorang guru itu harus bisa di depan itu memberikan contoh karena mungkin anak peserta didik membutuhkan contoh, kemudian di tengah-tengah memberikan semangat, ya, kemudian di belakang juga memberikan dorongan. Ini harus tahu tempatnya, harus tahu waktunya, kapan di depan, kapan di tengah, dan kapan di belakang memberikan dorongan. Nah, tuntunan apa saja? Nah, tuntunan di sini tidak hanya ilmu pengetahuan, ya, tidak hanya ilmu pengetahuan, tapi juga budi pekerti. Budi pekerti ini nanti yang akan membekali peserta didik sebagai basic ketika menghadapi besok perkembangan zaman. Nah, kemudian tadi tentang kodrat alam, tadi adalah kemampuan siswa dan lingkungan sekitar. Kemampuan siswa ini tadi sudah saya jelaskan bahwa kemampuan siswa itu berbeda-beda. Siswa itu tidak sama. Nah, ini yang sebagai peserta didik ini dan sebagai guru, guru harus mengenali, harus menemukan kemampuan peserta didik masing-masing. Nah, kemudian lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar ini juga disesuaikan dengan lingkungan sekitar masing-masing, bagaimana kearifan lokal di daerah tersebut ini harus kita manfaatkan ya agar pendidikan ini menjadi lebih maksimal. Kemudian peran orang tua juga sangat penting sekali dalam kesuksesan pembelajaran. Nah, kemudian dalam kodrat zamannya ini pendidikan harus memenuhi kebutuhan zaman sekarang dan zaman yang mendatang. Jadi
kita tidak boleh mengajarkan peserta didik sesuai dengan zaman kita dulu. Kita harus mengajarkan peserta didik sesuai dengan zamannya. Nah, seperti itu. Lalu apa tantangannya? Nah, tantangannya ini adalah bahwa kita tahu kodrat alam peserta didik itu berbeda-beda. Kemampuan siswa berbeda-beda. Seperti tadi ya, benih itu walaupun dalam satu karung itu berbeda-beda, sama dengan peserta didik ini ya. Peserta didik ini walaupun ini semuanya sama-sama putih, tapi ternyata putihnya itu juga berbeda-beda. Jenisnya itu juga berbeda-beda. Nah, ini kita harus benar-benar mengenali kemampuan peserta didik kita, mengenali kemampuan siswa kita. Kemudian dukungan orang tua ini pasti juga berbeda-beda. Ada orang tua yang benar-benar mendukung pendidikan anaknya di sekolah, tapi ada juga siswa yang di rumah itu diabaikan oleh orang tuanya. Kemudian kodrat zaman yang menantang. Ini juga kodrat zaman sekarang dengan teknologi yang begitu pesat harus diimbangi dengan iman dan takwa tentu saja. Dan ini yang terakhir adalah tupoksi guru yang mendapatkan tugas tambahan. Ini sepertinya sepele, tapi sangat berpengaruh terhadap kualitas pengajaran kita di kelas apabila tupoksi guru ini melebihi dari apa yang sebetulnya menjadi tupoksi utama guru, yaitu pengajar di kelas. Nah, ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi kami guru yang ada di sekolah dasar, karena tenaga kurang sehingga kami harus berbagi tugas, kami harus mendapatkan tugas tambahan yang benar-benar kita harus pandai membagi waktu, begitu ya. Lalu bagaimana solusinya? Nah, solusinya yang pertama adalah kita memberikan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswa kita. Bagaimana memberikan pendidikannya juga disesuaikan. Tadi ini contohnya yang gemar melukis, yang punya bakat lukis atau menggambar, kita berikan pendidikan. Kemudian yang gemar olahraga, kita berikan tambahan. Kemudian yang menyanyi juga, yang nari juga, kemudian ini adalah tentang dokter kecil. Nah, ini kita harus menemukan terapi yang tepat bagi siswa kita. Nah, kemudian untuk menjadi tantangan dukungan orang tua, kita harus berkoordinasi dengan wali murid. Karena kita sadar tidak semua wali murid tadi mengetahui apa yang harus dilakukan oleh peserta didik, apa yang harus dilakukan oleh wali murid untuk mendukung pendidikan anaknya. Kemudian guru harus bisa menjadi tuntunan, harus bisa menjadi teladan bagi peserta didiknya. Karena dalam bahasa Jawa ada jargon guru itu di bulan dibiru, itu masih sampai saat ini kita harus bisa memberikan tuntunan kepada peserta didik kita. Kemudian untuk menjawab kodrat zaman yang menantang, selain membekali dengan IT, dengan sesuai dengan zamannya, maka kita juga harus membekali siswa dengan iman dan takwa agar bisa memfilter mana yang baik dan mana yang buruk, mana perilaku yang harus dicontoh, mana perilaku yang harus dikuatkan. Nah, itu kemudian untuk menjawab tantangan tupoksi guru yang mendapatkan tugas tambahan, kita harus disiplin bekerja, harus bisa efektivitas waktu, membagi waktu, dan yang terakhir adalah berkolaborasi dengan teman guru yang lain. Nah, itulah desain tentang refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara menurut saya. Dan endingnya adalah kita ingin mencapai tujuan pendidikan di mana menjadikan manusia seutuhnya yang bebas, merdeka, sehat, dan bahagia. Demikian pemaparan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa, mari kita menjadi guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.